Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kawan-kawan semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Ristiana dan ada kawan saya Izzati Bikhairi Al-Hanani, juga ada rekan saya Halimah Nur Aminah. Kami di sini akan mempresentasikan, menceritakan, menjelaskan bagaimana awal dari kisah penemuan pesawat atau penerbangan. Siapa sih yang pertama kali menemukan teori penerbangan? Simak videonya berikut ini. Hampir semua orang di dunia mengetahui bahwa pencetus penerbangan pertama adalah Wright bersaudara. Memang benar, mereka berdua merupakan penemu teknologi penerbangan yang mampu menerbangkan Flyer One yang kemudian menjadi catatan bersejarah dalam dunia penerbangan. Tetapi perlu dicatat, pesawat yang mereka buat setiap kali terbang meledak di udara karena ada masalah dalam sayapnya, sampai kemudian datanglah orang Nusantara, orang Parepare, orang Indonesia yang memperbaiki masalah retakan di sayap itu, sehingga ia dikenal dengan sebutan Mr. Craig. Dialah Eyang Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibie, seorang muslim yang dididik oleh orang tuanya persis seperti didikan Imam An-Nawawi. Dan teori penerbangan pertama ditemukan oleh seorang muslim juga yang ketika membaca Al-Quran surat Al-Mulk di ayat ke-19, awalam yarau ilat tayri fawqahum saffati wa yaqbidna mayumsikuhunna ila rahman. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana burung mengketap-katupkan sayapnya? Mayumsikuhunna ila rahman. Siapakah yang menahannya di udara? Dialah Ar-Rahman, dialah Allah yang Maha Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Maka beliaulah Abbas ibnu Pirnas, seorang ilmuwan Islam di Andalusia, Spanyol, orang yang pertama kali menemukan dasar-dasar konsep pesawat terbang dalam sejarah ilmu pengetahuan pada masa kekhalifahan Bani Umayyah. Beliau terinspirasi dengan Al-Quran surat Al-Mulk di ayat ke-19 ini, kemudian menciptakan teori penerbangan. Abbas ibnu Pirnas kemudian menjadi manusia pertama yang terbang, ya, melakukan eksperimen penerbangan di dunia pertama kali, dan bahkan ia melakukan penerbangan tersebut ribuan tahun sebelum Wright bersaudara dilahirkan. Nah, teman-teman, siapa sih Abbas ibnu Pirnas ini? Mari kita ta'aruf. Ibnu Pirnas adalah seorang ilmuwan muslim yang hidup pada abad ke-9 di Andalusia, yang yaitu kota Spanyol saat ini. Ia dikenal sebagai salah satu perintis dalam pengembangan ilmu penerbangan teknologi yang canggih pada masanya. Ibnu Pirnas lahir pada tahun 810 Masehi dan wafat pada 887 Hijriah. Latar belakang Ibnu Pirnas. Ibnu Pirnas lahir di kota Ronda, Andalusia. Ia tumbuh di lingkungan yang sangat mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia mempelajari berbagai ilmu termasuk matematika, astronomi, dan mekanika. Kontribusi Ibnu Pirnas dalam penerbangan. Yang pertama yaitu eksperimen terbang. Pada tahun 852 Masehi, Ibnu Pirnas melakukan eksperimen terbang dengan menggunakan sebuah perangkat terbang yang dibuatnya sendiri. Yang kedua yaitu pendaratan yang berhasil. Meskipun percobaan pertamanya tidak berhasil, Ibnu Pirnas terus belajar dan pada tahun 875 Masehi ia berhasil melakukan penerbangan pendaratan yang aman. Kontribusi teori. Selain eksperimen praktis, Ibnu Pirnas juga mendirikan kontribusi teoris
teoritis yang penting dalam bidang penerbangan. Penemuan-penemuan Ibnu Firnas. Yang pertama yaitu jam air. Ibnu Firnas menciptakan sebuah jam air yang dapat mengatur waktu dengan presisi. Jam ini merupakan salah satu inovasi penting dalam bidang teknologi. Yang kedua yaitu teknologi cermin. Ibnu Firnas juga dikenal sebagai penemu teknologi cermin yang dapat memantulkan cahaya matahari. Ini menjadi dasar bagi pengembangan teknologi optik. Yang ketiga yaitu perbaikan kaca. Selain itu, Ibnu Firnas juga berhasil memperbaiki dan menyempurnakan teknik pembuatan kaca sehingga menghasilkan kaca yang lebih jernih dan tahan lama. Pengaruh Ibnu Firnas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama, Ibnu Firnas sebagai pelopor penerbangan. Eksperimen terbang Ibnu Firnas menjadi cikal bakal perkembangan ilmu penerbangan modern. Yang kedua yaitu kemajuan teknologi. Penemuan-penemuan Ibnu Firnas seperti jam air dan teknologi cermin memberikan dampak besar pada kemajuan teknologi pada masanya. Yang ketiga yaitu inspirasi bagi ilmuwan lain. Kisah Ibnu Firnas menjadi inspirasi bagi ilmuwan muslim lainnya untuk terus berinovasi dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh kawan saya. Ya, tantangan yang dihadapi Ibnu Firnas, yaitu keterbatasan teknologi. Pada masanya, Ibnu Firnas harus menghadapi keterbatasan teknologi yang ada, sehingga mengalami kegagalan awal dalam percobaan terbangnya. Kemudian kritik dari masyarakat. Eksperimen terbang Ibnu Firnas juga mendapat kritik dan penolakan dari sebagian masyarakat yang belum siap menerima inovasi. Kemudian kurangnya dukungan. Meskipun memiliki banyak kontribusi, Ibnu Firnas tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah saat itu. Dan terakhir, kendala finansial. Keterbatasan sumber daya dan pendanaan juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Ibnu Firnas dalam mewujudkan inovasinya. Kemudian, warisan Ibnu Firnas bagi dunia, yaitu yang pertama penerbangan. Kontribusi Ibnu Firnas dalam penerbangan menjadi dasar bagi perkembangan teknologi penerbangan modern. Kemudian teknologi waktu. Penemuan jam air Ibnu Firnas menjadi cikal bakal perkembangan teknologi pengukuran waktu yang akurat. Dan yang ketiga, optik, yaitu inovasi teknologi cermin Ibnu Firnas menjadi dasar bagi perkembangan teknologi optik yang digunakan hingga saat ini. Yang terakhir, inspirasi ilmiah. Kisah Ibnu Firnas menjadi inspirasi bagi generasi ilmuwan muslim dan dunia untuk terus berinovasi. Kesimpulan dan pembelajaran dari kisah Ibnu Firnas, yaitu yang pertama, keberanian berinovasi. Kisah Ibnu Firnas mengajarkan kita untuk berani berinovasi dan tidak takut mencoba hal-hal baru, meskipun menghadapi tantangan dan kritik. Kemudian yang kedua, ketekunan dan kegigihan. Meskipun awalnya gagal, Ibnu Firnas tidak menyerah dan terus belajar, sehingga akhirnya berhasil melakukan pendaratan yang aman. Yang terakhir, dampak jangka panjangnya. Kontribusi Ibnu Firnas dalam bidang penerbangan, teknologi, dan ilmu pengetahuan telah memberikan dampak yang besar hingga saat ini. Jadi kesimpulannya teman-teman, orang Islam lah yang pasti selalu menjadi pelopor dari penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Ada Abbas Ibnu Firnas dengan teori penerbangannya, ada Jabir Ibnu Hayyan dengan teori atomnya, ada Ibnu Sina dengan teori kedokterannya, dan mereka semua terinspirasi dengan Al-Quran yang mereka baca. Kalau kamu